kita tahu isi dari Patimokkha yang 311 dengan yang Bhikkhu 227, kita harus berterima kasih kepada Buddha. Itu bukan sebagai bentuk diskriminasi, tapi itu sebagai bentuk perlindungan bagi Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya Ibu. Ayah, pada bulan Februari lalu itu kan ada Upasampada Bhikkhuni, ya, Theravada ya. Iya, benar. Yang pertama kali dilakukan oleh Sagin di Candi Borobudur. Iya, benar. Nah, mungkin kita akan ada banyak pertanyaan soal Upasampada ini, ya, Ayah. Yang pertama, Ayah, kalau kita dengar selama ini umat-umat atau yang lain juga ya, mereka itu selalu khawatir kalau ada Upasampada Bhikkhuni, karena banyak negara Buddhis terutama yang tidak mengakui gitu ya, dan katanya usia Buddha Sasana menjadi berkurang separuhnya. Mungkin Ayah bisa jelaskan ke kami gitu. Iya, jadi memang di dalam Culawaga 10 itu ada dikatakan bahwa dengan perempuan memasuki sasana, usia ajaran Buddha yang seharusnya 1000 tahun menjadi 500 tahun. Nah, sekarang kita lihat ajaran Buddha sudah berusia 2500 tahun lebih. Dan kalaupun memang perempuan dengan perempuan yang memasuki persamuan sangga usia akan merusak Buddha Sasana, saya yakin dan percaya Buddha nggak akan terima perempuan memasuki Buddha Sasana. Dan pada sesaat setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, mencapai kebuddhaan, Mara datang mendekati Buddha, meminta Buddha untuk parinibbana. Buddha bilang tidak. Saya tidak akan parinibbana sebelum siswa-siswa saya, bhikkhu, bhikkhuni, upasaka, upasika, ada yang mencapai tingkat kesucian. Artinya di sana bertolak belakang dengan apa yang disampaikan, yang ditulis dalam Culawaga 10 itu. Dan dalam salah satu sutta juga, Buddha itu menyampaikan bahwa bagaimana cara menjaga keberlangsungan, kelestarian Buddha Sasana. Dan itu tanggung jawabnya ada di 4 kelompok masyarakat Buddhis yang dibentuk oleh Buddha ini, bhikkhu, bhikkhuni, upasaka, upasika. Di mana keempat kelompok siswa Buddha ini harus menghormat kepada Buddha, harus menghormat kepada Dhamma, harus menghormat kepada Sangha, harus menghormat pada moralitas, sila, harus menghormat pada samadhi. Itu artinya keberlangsungan ajaran Buddha itu tidak serta-merta menjadi tanggung jawabnya bhikkhuni atau perempuan, tapi semua, laki-laki dan perempuan, bhikkhu, bhikkhuni, upasaka, upasika. Jadi kalau memang benar perempuan itu akan merusak ajaran Buddha, saya yakin dan percaya Buddha tidak akan pernah menerima perempuan. Nah, ini statement seperti ini itu kita nggak tahu apakah benar, karena yaitu sudah tidak terbukti. Bahkan ketika dulu saya kuliah di Sri Lanka, ada satu tagline korannya cukup gede di halaman pertama, di mana ditulis, dengan perempuan memasuki persamuan sangga, usia Buddha yang harusnya 10.000 menjadi 5.000. Nah, itu nolnya sudah ditambahin mereka. Jadi itu tidak benar adanya. Jadi ketika tempat-tempat lain tidak terima, ya mereka mengatakan bahwa bhikkhuni sudah punah dan sebagainya. Kalau kita ketahui bahwa bagaimana historis pentabisan bhikkhuni dari zaman Buddha sampai saat ini, itu historisnya cukup panjang dan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi. Tidak hanya di saat ini. Misalnya di zaman Buddha, ketika Buddha menerima Mahapajapati Gotami dengan Atta Garudama.
Bagaimana dengan 500 perempuan lainnya yang bersama Mahapajapati Gautami? Buddha menyampaikan kepada Ananda, biku, saya mengizinkan para biku untuk memberikan pentabisan kepada para wanita. Pada saat itu belum ada case apapun, masih berlangsung hanya biku yang memberikan pentabisan kepada bikuni. Tapi dalam satu saat ada terjadi sesuatu di mana ada salah satu calon kandidat ketika dalam masa-masa, karena ketika kita upah pada itu ada interviewnya, ada masa pengecekannya. Ketika ada satu pertanyaan, apakah kamu seorang wanita? Dia malu untuk menjawab. Akhirnya dia gagal. Maka dari kejadian itu Buddha memberikan satu lagi aturan baru. Dipersiapkan oleh bikuni terlebih dahulu, baru dikukuhkan oleh biku. Lalu di case yang lainnya, diadakasi, di mana dia menerima pentabisan melalui perantara. Dia sudah dipersiapkan di bikuni sangga. Dalam perjalanan menuju ke tempat Buddha, dihalang oleh perampok. Dia nggak bisa melanjutkan perjalanan. Maka dia mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Buddha. Dan Buddha memberikan pentabisan melalui perantara ini. Mengukuhkannya melalui perantara ini. Lalu ada lagi Bada Kapilani dengan cara Ehi Bikuni. Lalu bagaimana dengan setelah zaman Buddha? Ya, kita tahu pada abad ke-11-12 itu Bikuni Theravada di Asia Selatan khususnya itu punah, dikatakan punah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa adanya keberadaan Bikuni Mahayana Tiongkok khususnya, itu awalnya kalau kita tarik benang merah itu asalnya dari Sri Lanka. Mereka memberikan dari Sri Lanka menuju ke Cina, memberikan pentabisan kepada mereka. Nah, kenapa ketika ini sudah tidak ada bikuni, mereka mengembalikannya? Itu di awal ketika belum eksis bikuni Theravada. Tapi dengan adanya pentabisan yang dibantu oleh dari yang utara, akhirnya sudah mulai ada. Sekarang ketika sudah kondisi kembali ideal, pentabisan melalui bikuni dan bikun Theravada. Jadi sudah tidak lagi ada yang bikuni Mahayana atau biku Mahayana di situ. Begitu. Jadi di sini kita harus melihat dengan jelas bahwa tidaklah, saya berani mengatakan bahwa tidaklah benar kalau dengan perempuan memasuki Buddha Sasana perempuan memasuki persamuan sangga akan merusak usia Buddha Sasana, karena itu tidak terbukti. Dan kalaupun memang itu benar, Buddha tidak mungkin dari awal ketika sebelum adanya biku, adanya bikuni, ketika Mara meminta Buddha untuk segera parinibbana, Buddha tidak mau. Dan Buddha sudah menyebut 4 kelompok siswanya ini. Oke, baik. Ayah, biasanya nih, kan orang suka berkomentar, kalau ada bikuni atau samaneri itu ribet gitu. Makanya Buddha kan kasih peraturannya banyak gitu, lebih banyak dari biku. Bagaimana tuh Ayah? Ya, kalau ada yang bilang perempuan atau bikuni punya aturan lebih banyak daripada biku karena perempuan itu ribet, mohon maaf nih Bu Vero, berani saya sampaikan bahwa orang yang mengatakan itu tidak ngerti Vinaya, karena tidak tahu isi dalam dari Vinaya itu sendiri. Buddha tidak pernah mendiskriminasi para siswanya. Bahkan kalau kita benar mengerti isi dari Vinaya itu sendiri untuk biku dan bikuni, kita harus sangat berterima kasih kepada Buddha. Kenapa saya katakan demikian? Karena Buddha memiliki cinta kasih yang begitu luar biasanya terhadap perempuan. Dengan aturan yang segitu banyaknya, Buddha itu benar-benar untuk menjaga perempuan agar bisa berlatih dengan baik. Misalnya nih Bu Vero, untuk pentabisan bikuni itu ada disebutkan dalam Patimokkha Bhikkhuni. Sementara untuk pentabisan biku
itu di luar patimokkha. Nah, itu sudah mengurangi berapa item. Ya. Lalu misalnya mengenai, ya meskipun Buddha mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan spiritual yang sama, tetapi tidak bisa dipungkiri, laki-laki dan perempuan itu tetap beda. Secara biologis, secara fisiologis kita itu beda. Dari segi pakaian, perempuan membutuhkan item yang lebih banyak. Ya. Dan itu diatur di patimokkha itu sendiri. Apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu tidak dibutuhkan oleh laki-laki. Laki-laki. Dan itu ada. Coba kita bayangkan, hal sekecil ini aja diperhatikan oleh Buddha. Lalu mengenai tempat tinggal, di mana perempuan itu, seorang bikuni harus menetap di tempat yang ada bikunya. Nah, ini untuk apa? Untuk keselamatan, keamanan. Jadi sangat kejam ya kalau ada yang mengatakan begitu, seolah memfitnah Buddha, mendiskriminasi perempuan. Padahal tidak demikian. Maka penting di sini ingin saya sampaikan bahwa kita itu harus paham akan aturan. Ketika dulu saya sebelum belajar, ketika melihat iya ya aturan bikuni kok banyak banget ya, aturan biku cuma segitu. Ketika ada yang bilang iya karena perempuan itu susah diatur, perempuan itu begini dan begitu, makanya dikasih aturan yang banyak. Waktu itu saya masih bodoh-bodohnya percaya aja. Tapi begitu saya belajar, wah ini orang ini fitnahin Buddha. Nggak demikian adanya. Bahkan kalau kita mengerti, kita tahu isi dari patimokkha yang 311 dengan yang biku 227, kita harus berterima kasih kepada Buddha. Itu bukan sebagai bentuk diskriminasi, tapi itu sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan. Jadi memang Buddha sudah memikirkan dengan secara detail supaya perempuan itu aman gitu. Ya. Aman, nyaman, dan bisa berlatih dengan baik. Iya, iya. Saya rasa semua peraturan Buddha yang Buddha keluarkan itu ya memang untuk kenyamanan para biku dan bikuni supaya mereka bisa berlatih dengan baik ya. Jadi bukan istilahnya mendiskriminasi atau memperberat, bukan ya. Benar. Oke. Ya, bahkan Buddha sendiri di berbagai sutta Buddha mengatakan, selalu menekankan bahwa seorang itu tidak dibedakan karena kelahiran. Jadi ya bagi Buddha laki-laki dan perempuan sama. Tapi ya itu tadi saya sampaikan, secara fisiologis, secara biologis kita itu beda, tidak bisa disamakan. Nah, melihat akan hal itu, Buddha melihat ada kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, makanya itu. Nah, mungkin hal yang lainnya, kalau dibilang tidak ada diskriminasi, kenapa kalau penahbisan bikuni harus oleh bikuni dulu, kemudian sekali lagi disahkan gitu istilahnya ya, oleh biku gitu. Oke, baik. Jadi kenapa? Kita lihat lagi ke historisnya. Ke historis. Ketika belum eksis bikuni sangga, yang memberikan pentahbisan adalah biku. Ya. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan bagaimana kenapa harus ada akhirnya dual ordination. Harus bikuni dulu dengan biku. Karena ada kejadian seorang perempuan yang dimana dia keberatan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dengan penuh cinta kasih, Buddha, biar semuanya bisa berjalan dengan lancar, ada bikuni yang mengklarifikasi terlebih dahulu. Kalau persyaratannya sudah beres, baru dibawa ke biku untuk memberikan pengukuhan. Bahkan itu juga, bagi saya itu adalah satu kehormatan. Kenapa? Kalau kita kembali melihat ke historis zaman kehidupan Buddha, perempuan itu nggak ada kesempatan untuk menjalani kehidupan spiritual sama sekali. Pada saat itu zaman Buddha. Nah, kalau kita melihat zaman Buddha, Brahmanisme itu berpengaruh sangat kuat sekali. Di mana kalau kita melihat dari Manu Dharma Sastra, kalau kita melihat perempuan itu benar-benar tidak ada nilainya. Kenapa saya katakan demikian? Dari lahir, dia harus dibawa kekuasaan ayahnya. Ketika sudah remaja menikah, dibawa kekuasaan suami. Jika suami menikah, tidak bisa punya anak atau tidak bisa punya anak laki-laki, suami berhak untuk menikah lagi.
Ketika suami meninggal, perempuan harus hidup di bawah kekuasaan anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki, cuma ada dua pilihan. Hidup menjanda seumur hidup atau ikut dikremasi bersama jenazah suaminya. Dan perempuan yang tidak menikah itu dianggap hina dan sial. Karena mereka menganggap menikah itu dengan berbakti kepada suami itu adalah bentuk spiritual pengabdian untuk bisa terlahir di kondisi yang lebih baik. Itu kondisi perempuan pada saat itu. Pada saat itu. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki mereka memiliki 4 tahapan kehidupan. Di mana yang pertama itu brahmacharya. Ketika masa kanak-kanak, mereka memiliki kesempatan untuk belajar. Ketika masa remaja, mereka menikah. Nah, ketika pertama kali ini notice ada uban, mereka mengajak istrinya untuk ke hutan, bermeditasi, bertapa. Nah, ketika sudah cukup tua, katakanlah demikian, mereka mengirim balik istrinya pulang ke rumah. Dia melanjutkan pertapaan hingga mencapai moksa. Lihat, perempuan tidak ada kesempatan untuk menjalani kehidupan spiritual sama sekali. Ini kan tidak. Nah, dengan Buddha memberikan, maksudnya ada pentabisan, dual pentabisan ini, biku yang mengukuhkan, ini sebagai bentuk, kalau dalam agama Buddha ini, biku atau pria mendukung kehidupan spiritual sebagai bentuk dukungan. Jadi itu sangat kalau kita lihat itu malah satu kehormatan sekali, di mana pada saat itu perempuan yang dari ajaran apapun tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk menjalani kehidupan spiritual, tapi siswa Buddha yang memberikan kesempatan adalah para pria, biku. Ini kan luar biasa sekali. Ya, betul. Jadi dari sini kita harus paham akan latar belakangnya dulu. Kita kalau misalnya melihat sekilas saja, oh iya ya, bentuk penghormatan, bentuk diskriminasi. Perempuan nggak ada kebebasan, perempuan nggak diberikan kemandirian, tidak. Tapi itu sebagai bentuk dukungan. Dimana yang lainnya enggak sama sekali, tapi ini loh, di Buddha Sasana, pria dalam hal ini biku, memberikan kesempatan kepada wanita untuk menjalani kehidupan yang sama seperti mereka. Jadi kita perlu bangga ya sebagai murid Buddha gitu ya. Benar. Buddha sudah memikirkan perempuan dengan begitu mengangkat derajatnya gitu ya. Waduh, nggak sama dengan ya mungkin ajaran lain gitu ya. Buddha sudah memikirkan. Oke. Terus Ayah, kalau di terutama ya di komunitas ini bikuni, apakah pada saat orang mau menjadi bikuni ada kasta-kastanya gitu ya? Oh, hanya yang misalnya Brahmana, karena kan waktu pertama Mahapajapati Gautami itu kan dia ratu ya gitu. Apakah harus itu gitu? Oh iya, tidak. Buddha juga bisa dikatakan sebagai satu-satunya guru spiritual, guru yang pada saat itu yang menentang kasta. Buddha di berbagai sutta juga mengatakan bahwa orang itu lahir bukan mulia dan hinanya seorang itu bukan karena kelahirannya. Bahkan dalam Aganya Sutta itu sendiri, Buddha itu menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana terbentuknya kasta itu sendiri. Jadi sebenarnya kasta itu adalah yang diciptakan oleh manusia. Kalau kita melihat ke Aganya Sutta. Buddha sendiri tidak pernah membeda-bedakan siswanya itu atas kasta-kasta. Dan memang kebetulan batch pertama itu adalah dari kasta Satria, bangsawan semua. Mahapajapati Gautami sendiri dan para perempuan 500 ini, mereka adalah putri-putri bangsawan, di mana para suami mereka sudah duluan memasuki persamaan sangga. Kalau kita ingat tentang pertikaian Sungai Rohini, di mana terjadi pertikaian antara suku Sakya dan suku Kolya memperebutkan air Sungai Rohini, ketika disetel oleh Buddha, masing-masing dari dua suku ini 500 pangeran memasuki persamaan sangga. Nah,
wanita-wanita yang menemani Mahapajapati Gotami adalah para mantan istrinya dari Pangeran Sukusakya yang sudah duluan memasuki Persama Sangga. Jadi tidak. Dan juga bisa kita lihat bahwa beberapa siswa Buddha yang sangat luar biasa, misalnya Kisah Gotami, tanda kutip adalah seorang pelacur. Lalu dari Patasara, di mana adalah dari keluarga yang cukup terpandang, lalu menikah, mengalami masa pukulan yang sangat luar biasa. Lalu kita lihat lagi tadi Ambapali yang pelacur itu, bukan Kisah Gotami, maaf, keliru. Terus kalau kita lihat Ambapali yang seorang pelacur, bisa Kisah Gotami yang dari keluarga susah, dari budak, dia bisa jadi bikuni. Jadi Buddha tidak ada membeda-bedakan kasta. Buddha tidak pernah. Kalau misalnya kita lihat dari Upali juga yang seorang tukang cukur, ketika bersama pangeran memasuki persamaan sangga bersamaan, Buddha melihat dari usia Upali adalah yang lebih senior di antara pangeran-pangeran. Buddha tetap mempersilakan Upali dulu yang duluan, bukan pangeran. Ya, di sini kita bisa melihat Buddha tidak pernah membedakan para siswanya dari kasta. Malah Buddha waktu itu kan sengaja ya Ayah ya menahbiskan Upali dulu ya. Iya. Bukan. Benar. Terus Ayah, kalau di Sagin sendiri kan kita ada mengakui 3 mazhab besar ya, Mahayana, ada Theravada, ada Tantrayana. Nah itu kan masing-masing punya sangga biku atau mungkin bikuninya gitu. Apakah boleh tuh waktu kan untuk menahbiskan itu juga ada persyaratan jumlah sangga gitu ya, sangga bikuni. Nah kalau misalnya awalnya gitu belum cukup gitu, apakah boleh ya misalnya kita mengundang sangga bikuninya dari Mahayana atau dari Tantra untuk menahbiskan bikuni dari Theravada gitu? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena ya kita di Sakin itu sendiri, kita itu mengenal kita itu sebagai Budayana. Ingat, Budayana itu bukan fusion. Maksud dari fusion itu adalah ini bisa mix up, semua dicampur jadi satu. Tidak, tapi kita Budayana itu adalah kita 3 tradisi yang berbeda ini bisa bersatu. Harmoni. Seperti pelangi punya warna masing-masing, tapi mereka bisa bersatu dengan memancarkan cahaya yang indah. Itulah Budayana. Jadi kita itu nggak mix up. Jadi ketika Upasampada, kalau bisa saya analogikan, itu adalah seperti registrasi awal. Jadi kita jelas identitas kita. Maka ya harus jelas sangganya yang memberikan pentahbisan. Jadi nggak bisa dicampur-campur begitu. Oke, jadi tidak benar kalau di Budayana ini kita bisa mencampur-campurkan masing-masing tradisi. Enggak ya, masing-masing punya istilahnya peraturan ataupun mazhab masing-masing gitu ya. Benar. Ya, jadi nggak bisa seenak-enaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita benar melihat ke dalam Patimuka itu sendiri antara Mahayana, Theravada, katakanlah ada sedikit perbedaan. Tadi jadi kita masing-masing memiliki identitas yang jelas, yaitu dengan agar bisa memiliki identitas yang jelas, ya registrasi kita di awalnya itu harus jelas. Jadi nggak bisa campur-campur, ya nanti jadinya fusion, abu-abu malah jadi membingungkan gitu ya. Dan saya yakin Ibu nggak pernah kan lihat saya bentar pakai jubah Theravada, bentar pakai jubah Mahayana, kan Budayana. Kita nggak ngeblok, ya memang nggak ngeblok, tapi nggak gitu caranya. Iya. Nah, misalnya saya misalnya atau ada samaneri atau bikuni lah ya. Awalnya misalnya dia ditahbiskan dari tradisi Mahayana. Nah, terus kemudian pada saat mau menjadi bikuni dia berpikir mungkin lebih cocok, kan itu tergantung juga kesesuaian dengan pribadi masing-masing kan.
oh misalnya saya lebih cocok nih sepertinya dengan ajaran Theravada gitu. Apakah itu boleh ya? Ya, kalau seperti itu. Boleh, tapi ada prosedurnya melalui samagikama. Ada sanggakama. Oke. Jadi itu sebagai penerimaan memasuki pesangon sangga di tradisi, katakanlah tradisi Theravada. Jadi harus melalui samagikama. Di mana yang dari Mahayana ingin memasuki Theravada ini, ya dia sudah masuk atas persetujuan dari sangga itu sendiri. Persetujuan dari sangga dari yang Theravada gitu. Iya. Oh, oke. Nah, jadi begitu juga sebaliknya ya. Masing-masing harus mendapat persetujuan dulu. Iya. Nah, kalau seperti itu apakah harus mulai lagi misalnya menjadi samaneri lagi gitu misalnya? Iya. Selama dia tidak lepas jubah enggak. Iya. Kecuali kalau dia lepas jubah, balik lagi ya hitungannya dari nol lagi. Oh, jadi selama dia nggak lepas jubah, tetap aja hitungannya dia sudah melalui pendidikan ataupun latihan sebagai samaneri gitu ya, tinggal dilanjutkan. Oke. Baik, kayak ini sepertinya nih seru sekali nih pembahasan mengenai bikuni ini ya. Ya. Oke. Mungkin kalau tadi mungkin Ayah mungkin ada sempat juga ya mengenai Atta Garukama. Boleh nggak jelaskan ke kami itu apa ya, Ayah? Iya, jadi Atta Garukama, Atta itu artinya 8, Garu itu artinya menghormat. Kama itu ada perbuatan. Jadi kalau kita terjemahkan secara harafiah itu adalah aturan bagaimana menghormat. Nah, menghormat di sini kepada siapa? Kepada biku dalam konteks ini. Buddha memberikan Atta Garudama sebagai pentabisan kepada Mahapajapati Gotami. Nah, ini juga sering dianggap sebagai diskriminasi. Apalagi hanya melihat dari Atta Garudama yang pertama. Apa itu? Seorang bikuni meskipun menerima pentabisan sebagai seorang bikuni 100 tahun, harus memberikan penghormatan kepada seorang biku yang meskipun biku tersebut baru bertabis 1 hari. Jadi ada yang merasa, wah perempuan kelas 2, biku kelas unggul. Tidak. Kembali lagi kita lihat Atta Garudama itu sendiri. Itu garu, penghormatan. Itu adalah sebagai bentuk bagaimana menghormat. Kita kembali melihat historisnya. Siapa Mahapajapati Gotami? First lady-nya suku Sakya, seorang ratu, di mana pada saat itu Mahapajapati Gotami masih seorang Sotapana. Kita tahu bahwa Sotapana itu masih memiliki kekuatan batin, di antaranya masih ada mana, kesombongan. Nah, sementara para biku yang memasuki persamuan sangga duluan sebelum Mahapajapati Gotami, tidak sedikit di antara mereka yang berasal dari kasta tinggi sampai kasta buangan. Dan tidak sedikit juga para biku tersebut ada di antaranya adalah mantan-mantan pelayan dari Mahapajapati Gotami. Jika Buddha tidak memberikan aturan begini, saya rasa sebagai manusia biasa masih memiliki keangkuhan, masih akan memandang rendah kepada para biku yang dari kasta rendah, dari mantan pelayannya. Apakah itu sebagai bentuk diskriminasi? Saya katakan juga tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita membaca lebih lanjut, Buddha menekankan ada bikuni diperkenankan untuk tidak memberikan penghormatan kepada biku yang tidak layak untuk menerima penghormatan. Biku yang seperti apa? Ya, Cabagya biku. Mereka yang tidak menjalankan Dhamma Winaya dengan baik. Bahkan dengan sangat keras dalam parajika itu sendiri, jangankan memberikan penghormatan, berasosiasi dengan biku yang tidak menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang menjalankan Dhamma Winaya, itu adalah parajika. Itu sebenarnya bukan bentuk diskriminasi, tapi bagaimana menjaga keharmonisan pada saat itu. Nah, terus misalnya di Atta Garudama juga ada aturan yang dimana dikatakan seorang bikuni harus
tinggal melewati wasa di tempat yang ada bikunya. Ini untuk apa? Untuk masalah keamanan. Untuk masalah keamanan. Dan itu pun ternyata kalau kita melihat lebih seksama lagi, 8 Atagarudama, yang pertama itu ada di Parajika, 2 sampai ke 8 itu adalah Pacittiya. Kita bisa temukan di Pacittiya. Pacittiya itu adalah aturan ringan. Aturan ringan. Nah, di sini kita lihat bahwa, dan ketika Buddha memberikan Atagarudama itu nggak ada konsekuensinya. Sementara kalau dalam Patimokkha itu ada kelompok-kelompoknya dengan konsekuensi yang berbeda-beda, dari yang terberat sampai yang rendah. Misalnya, ketika Parajika itu ketika melakukan pelanggaran langsung gugur. Meskipun jubah masih melekat, dia sudah bukan biku atau bikuni. Ketika melakukan pelanggaran sangga disesa, itu harus mendapatkan manata pengucilan. Lalu Nisaggiya Pacittiya, penyitaan. Pacittiya harus melakukan pengakuan dalam sangga. Pati Desaniya hanya cukup pengakuan dengan sesama rekan. Itu ada konsekuensinya. Tapi kalau di dalam Atagarudama tidak. Itu sebagai bagaimana bisa menghormat. Dalam hal ini adalah bagaimana kelompok-kelompok yang dari batch pertama ini bisa memberikan penghormatan kepada yang sudah senior pada saat itu, di mana adalah biku-biku yang sudah duluan menerima pentabisan. Ya karena kan senioritas memang dilihat dari waktu penabisan ya, bukan usia ataupun mungkin status sosial sebelumnya gitu ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa yang duluan itu adalah biku sangga, sehingga adalah sangat wajar yang bikuni sangga sebagai yang junior memberikan penghormatan kepada yang senior. Oke. Baik. Ayah, kalau kita lihat memang mungkin penabisan bikuni itu kan dulunya itu katanya udah lama sekali gitu ya. Baru bisa bangkit kembali gitu. Sebenarnya karena apa ya, dulu bisa ada jedanya lumayan lama gitu ya? Iya, karena pada zaman tersebut di abad ke-11, 12 itu terjadi kekacauan di Sri Lanka. Ternyata pada saat itu kalau kita tahu historisnya, yang punah itu bukan hanya bikuni sangga, tetapi juga biku sangga. Tapi karena biku sangga penyebarannya lebih luas, sehingga bisa cepat dibangkitkan kembali. Di mana memohon pentabisan dari Thailand, dari Myanmar pada saat itu di Sri Lanka. Sementara kalau bikuni penyebarannya nggak luas. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi geografis, bagaimana transportasi itu nggak gampang, sehingga untuk penyebaran seperti itu seolah-olah terkumpul hanya di Sri Lanka. Jadi ketika Sri Lanka habis, ya udah habis gitu. Cuma sebelum Sri Lanka punah, sebelumnya sudah ada bikuni yang traveling ke Cina memberikan pentabisan ke sana. Tapi setelah itu mereka mengambil sila lanjut, yaitu Bodhisattva sila menjadi yang Mahayana. Jadi kalau kita bibitnya itu udah ditanam di sana dulu. Bibitnya di sana tapi memang jauh gitu ya. Iya, jadi memang tidak gampang. Dan misalnya seperti tahun lalu ketika ke India, jaraknya itu juga sangat jauh dari satu tempat ke tempat lain. Saya ketika di bis perjalanan 8 jam, 9 jam, saya mikir, ya benar juga ya, kalau dulu Buddha sekali jalan bisa berbulan-bulan, itu jalan kaki. Dan saya yakin dan percaya kondisinya tidak seperti saat ini. Pasti masih dalam bentuk hutan dan sebagainya. Jadi itu sangat tidak mudah. Jadi ya kalau melihat kondisi seperti itu ya, benar kalau penyebaran bikuni itu nggak banyak di luar. Jadi nggak gampang.
Ini pertanyaan umat awam nih ya, Ayah. Iya. Kalau misalnya kan untuk tempat tinggal aja Buddha membuat peraturan gitu ya, harus ada dekat biku lah ya supaya terlindungi gitu. Nah, kalau perjalanan tersebut, pada saat perjalanan apakah ada peraturannya harus ada biku gitu yang membimbing gitu? Iya. Pada saat itu iya. Jadi ketika perjalanan harus ada bikunya juga pada saat itu. Pada saat itu. Iya, cuma ya kita kalau melihat kembali di zaman sekarang sudah tidak seperti dulu ya. Sudah tidak seperti dulu ya, tidak ada salahnya ketika bikuni melakukan perjalanan tanpa biku. Karena udah jauh lebih aman. Jadi itu lebih ke masalah keamanan. Lebih ke masalah keamanan. Dan Buddha sendiri ketika sebelum parinibbana, Buddha menyampaikan kepada Ananda ada 10 aturan kecil. Tapi Buddha tidak menyebutkan yang mana. Kenapa? Saya yakin dan percaya Buddha sudah bisa melihat situasi dan kondisi setelahnya. Karena akan mengalami banyak perbedaan. Kalau kita mau kaku, ya mau gak mau kita harus tinggal di hutan. Gak bisa di society seperti sekarang ini. Iya. Berikutnya nih, Ayah. Kalau kita lihat jumlah bikuni bahkan di Indonesia ya, itu kan sedikit sekali gitu. Apakah karena memang rasanya ada yang menghalangi kah atau bagaimana ya? Iya, mungkin kita lihat dari hal sederhana ya, Ibu ya. Perempuan yang dikatakan mahkota bagi perempuan itu kan rambut ya. Ketika mau lepaskan mahkota ini nggak gampang. Betul, saya juga susah nih. Jadi itu bisa jadi salah satunya. Jadi tidak mudah bagi seorang perempuan melepaskan yang rambutnya dulu. Dan kalau bukan hanya di Indonesia, maksudnya bukan hanya di Indonesia ya. Ya, oke, kita lihat di Indonesia. Kalau misalnya di luar negeri pun, kalau kita lihat misalnya yang di Myanmar, di Sri Lanka itu banyak. Kenapa mereka bisa banyak? Banyak di antara mereka itu mereka memasuki persamaan misalnya menjadi sayalai, menjadi bikuni, menjadi samaneri kecil. Mereka itu bukan atas memang kehendaknya sendiri. Banyak yang mereka ketika jadi sayalai, apalagi sayalai kecil, samaneri kecil, katakanlah yang di Sri Lanka, itu mereka karena di rumah orang tuanya itu nggak sanggup menghidupi mereka, maka dititipkan di wihara. Dan kalau dulu saya pernah ke Kamboja, kenapa para wanita itu memasuki ke wihara? Karena mereka di rumah nggak happy, nggak bahagia. Apalagi dengan doktrin terlahir sebagai perempuan itu adalah karma buruk. Untuk bisa dan sudah tidak ada kesempatan jadi bikuni, artinya sudah nggak kesempatan bisa jadi arahan dan sebagainya. Makanya mereka merasa ketika kehidupan itu di rumah tangga itu susah, mereka menjadi yang berjubah putih ke wihara. Dengan berharap mereka mengumpulkan kebajikan-kebajikan di sana, kelak bisa terlahir kembali menjadi bikuni, menjadi laki-laki dan menjadi biku sehingga bisa jadi arahat. Kalau kita di Indonesia kan jarang sekali ada yang mengalami penderitaan seperti itu. Bahkan ya orang tua saya sendiri ketika mendengar saya sudah pakai jubah, mereka nangis. Anak saya, kita di sini di rumah nyaman, bagaimana dengan anak kita di sana? Gimana dengan hidupnya? Jadi baik dari diri sendiri juga tidak mudah melepas, dari orang tua sendiri pun tidak mudah untuk melepas. Sehingga itu kenapa kita di Indonesia itu sedikit, karena kita di Indonesia itu hidupnya nyaman. Hidup kita di Indonesia itu sangat nyaman. Sesusah-susahnya kita di Indonesia tidak lebih susah dari mereka. Iya betul. Kan kalau di sana, kalau saya dengar ya, bahkan kalau di Myanmar, perlakuan umat pun jauh berbeda ya. Benar. Jadi perempuan itu kelas kedua. Kelas kedua ya di sana. Kelas kedua. Dan saya sendiri juga pernah di Myanmar. Saat itu bisa dikatakan 1 tahun yang merasakan seperti itu sekali. Jadi perempuan itu seolah-olah mereka itu harus melayani banget gitu.
Bahkan untuk katanya pindah patah pun harus pindah patah jauh atau apa gitu ya untuk Benar. menghidupi. Dan patah yang digunakan itu pun beda. Hanya omprengan. Omprengan. Sementara biku pakai patah yang bagus. Saya bisa katakan bahwa di Indonesia itu sangat luar biasa. Kita memiliki kebajikan yang sangat luar biasa. Maka misalnya seringkali ketika mengikuti konferensi-konferensi internasional, mereka selalu curhat. Kalau mereka mendapatkan perlakuan begini, mereka harus berjuang dan sebagainya itu. Jujur saya tidak ada gambaran seperti itu. Kenapa? Karena dari awal saya jubah putih sampai saya hari ini menjadi seorang teri, sudah mencapai teri. Saya merasa sangat berterima kasih. Kenapa? Karena bisa dikatakan seperti dari bayi sampai jadi dewasa seperti hari ini, saya tuh dirawat oleh seorang biku. Itu guru kami, yang mulia Nana Surya di Mahathira. Begitu luar biasanya. Dan beliau yang saya senang itu apa? Yang beliau sampaikan kepada saya adalah, jika kamu mau menolong perempuan yang lain, lakukan melalui pendidikan. Dan saya merasakan, iya. Kenapa? Ya tadi seperti yang saya bilang di awal, ketika sebelum saya belajar, ketika saya dibilang, perempuan itu bikuni 311 sila, karena perempuan itu nakal, perempuan itu sulit diatur dan sebagainya. Waktu saya belum belajar, saya percaya aja. Tapi begitu saya lihat, saya maaf nih, timbul sedikit kesombongan, Ibu. Ini yang ngomong bikunya nggak belajar. Nah, itu. Jadi kita bisa melihat, dan ketika kita banyak sekali stigma-stigma yang negatif tentang perempuan, kalau kita lihat lagi ke zaman Buddha, itu luar biasa Buddha mengangkat perempuan. Luar biasa Buddha mengangkat perempuan. Nah, sekarang ketika kita sudah memiliki kesempatan untuk memasuki persamaan sangga, pintu sudah dibukakan, sekarang tergantung lagi kepada diri kita bagaimana kita mengangkat diri kita. Karena selama ini kalau kita selalu menuntut ingin setara, jika tidak punya kualitas yang sama, apanya yang mau disetarakan? Ya, maka kita harus memiliki kualitas yang sama agar kita bisa disetarakan. Jangankan biku kalau nggak bisa ngapa-ngapain juga sama. Jadi sekarang bukan lagi laki-laki perempuan yang membedakan kita, tapi adalah kualitas. Ini sedikit berbagi pengalaman ya. Ini benar-benar saya alami ketika wisuda S2 di Sri Lanka. Memang dalam komunis monastik, bikuni tidak boleh berbaris di depan biku secara monastik. Tapi ketika di kampus, itu kan bukan aturan monastik yang kita bawa. Kampus ada aturan kampus. Ketika wisuda, zaman saya wisuda S2 itu kita zaman 2 angkatan ya, wisuda jadi 1. Nah, kami berdiri di depan para biku. Kami berdiri kan bukan karena kami tidak menghormati biku, lalu kami berdiri di depan para biku, enggak. Karena kami berdiri sesuai dengan urutan yang sudah diberikan dari kampus. Kami diteriakin sama biku-biku yang di belakang. Biku nih nggak boleh berdiri di depan biku. Kami nggak bergeser, karena kita nggak bisa geser. Kita nanti dipanggil sesuai urutan. Nggak mungkin kita geser. Kami tidak geser. Apa yang membuat saya sedikit maaf nih, saya akui saya masih manusia biasa yang masih ada kekotoran batinnya. Ketika dipanggil untuk menerima medali, saya yang diteriakin bikuni tidak boleh berdiri depan biku. Saya maju 2 kali menerima medali. Yang teriakin saya 1 pun nggak ada yang maju. Di sini kita bisa melihat bahwa ya, kita dibedakan bukan karena kita biku-bikuni, tapi karena kualitas. Itu setuju ya. Jadi mungkin saya bisa wrap up gitu ya. Kalau sebenarnya sekarang untuk menjadi bikuni gitu, penabisannya pasang padanya sudah bisa dilakukan gitu di Indonesia ya. Jadi untuk mungkin para samaneri, jangan ragu lagi. Yang penting
tadi Ayah juga menyampaikan yang penting adalah kualitas ya, bukan kuantitas gitu ya, Benar. kualitas. Jadi kita sebagai perempuan ya di sangga bikuni atau sebagai samaneri, itu yang penting kita punya pengetahuan gitu ya. Jadi jangan merasa rendah diri, oh beda dengan mungkin para biku ya, bukan itu ya, tapi lebih bagaimana kita punya kebijaksanaan yang lebih gitu. Itu yang lebih penting ya. Kalau kita nggak usah khawatir, Ayah sudah membuktikan Ayah sendiri, maksudnya dengan belajar tekun tentunya ya, malah bisa mendapatkan penghargaan gitu ya, yang mungkin jauh lebih baik dari para biku. Mohon maaf, bukan maksud untuk menjatuhkan para biku, enggak. Ini hanya untuk menyemangati para samaneri ya dan bikuni lainnya gitu Iya, ya, benar. untuk Jadi ini bukan tekun ya. apa yang saya sampaikan di sini itu benar sekali Bu Vero, tidak untuk sebagai bentuk kesombongan diri, tapi di sini lebih untuk mendorong, ayo perempuan itu bisa, karena Buddha sendiri mengatakan bahwa dengan belajar dan memperhatikan Dhamma Winaya, perempuan bisa mencapai seperti apa yang dicapai oleh pria. Sadu. Terima kasih Ayah untuk waktunya, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa mengundang Ayah lagi untuk diskusi yang lebih seru lagi ya Ayah ya. Terima kasih. Terima kasih. Nama budaya.